Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan bahas film dari tanah air sendiri yang berjudul Mangku Jiwo. Sebelum mulai, tetap gue mau bilang kalau kita punya channel baru yang membahas film di luar film horor. Tonton juga ya film-film menarik lainnya di Pojok Sinema. Makasih dukungannya ya. Ayo kita mulai. Seorang perempuan bernama Kanti dipasung di kandang sapi. Dia semakin menggila ketika seorang kakek mengunjungi dan memberinya makan. Sebuah nama disebut yaitu Cokro yang mungkin ada hubungan dengannya. Tempat itu lalu dihampiri seorang bapak-bapak yang bernama Broto. Ki Lurah menceritakan ada petanda yang mengarah pada musibah yang akan terjadi di desa itu dan singkat cerita, Kantilah yang dituduh sebagai biang kerok dan lagi-lagi nama Cokro disebut yang juga menyebarkan gosip tersebut. Cokro juga dikabarkan membatalkan semua niat baiknya di desa mereka karena Kanti. Kanti ternyata sedang hamil. Awal pertemuan Kanti sangat tidak bersahabat. Di saat beberapa kalimat terucap, dia mulai melunak dan menangis. Doro Broto seakan tahu apa yang terjadi dengannya dan pelakunya adalah Cokro. Dia berkata akan membantunya untuk membalaskan dendam. Setelah itu, Kanti diangkut pergi bersama Doro Broto. Sewaktu Kanti pergi, seorang warga masih melempar batu kepadanya sambil mengatakan dasar perempuan gila. Kanti hanya menoleh ke belakang dan bodoh amat. Mereka pun sampai di rumah Doro Broto. Dengan segera Doro Broto memandikannya dengan air kembang sambil bernyanyi sedangkan pelayannya yang bernama Sadi tampak membawa masuk sebuah cermin kuno. Setelah mandi, Kanti pun didudukkan di depan cermin dengan memakai baju merah. Doro berkata ini adalah cara yang terbaik dan percayalah padaku sambil memasung kakinya. Di lain tempat tampak sebuah cermin tua yang terlihat sama dengan cermin yang ada di tempat Doro Broto yang disiram dengan air kembang dengan tujuan untuk membersihkan cermin dari pengaruh jahat. Nah, kakek inilah yang bernama Cokro Kusuma. Dia menasihati seorang nyai agar tidak lagi melakukan hal-hal semacam itu, tapi menurut nyai cermin ini seakan memberikan petanda yang tidak biasa. Menurutnya cermin itu ada 2 buah yang mungkin jika disatukan semua akan kembali pada tempatnya. Cermin itu berada di Doro Cokro dan Doro Broto, karena mereka berdualah yang mempunyai wewenang. Belum selesai bicara, Doro Cokro sudah tidak senang dan membentaknya. Cermin itu memang bukan sembarang cermin. Sewaktu Nyai bercermin, di sana terlihat memantulkan bayangan yang berbeda. Di tempat Doro Broto, ayam hitam disiapkan, tikus pun kena sasaran dibanting-banting dan disembelih. Kanti yang dipasung itu hanya diam duduk di sana dengan rambut yang terurai super panjang. Sadi yang mengalami gangguan bicara hanya bisa menunggu di luar dengan penasaran. Di dalam, Doro Broto mengambil sampel darah Kanti dengan kain dan menyaringnya ke dalam sebuah tumbukan yang sudah dicampur dengan bahan-bahan dari perut tikus. Setelah itu jeroan mentah itu disiram ke nasi dan dibulet-buletkan ala nasi kepal Korea gitu cuy. Lebih gilanya lagi, nasi perut tikus itu diberikan kepada Kanti dan Doro Cokro memaksanya untuk memakannya. Ritual selanjutnya dia mengambil ayam hitam dan meneteskan darahnya ke lantai sambil mengucap mantra. Kanti berkata dia masih waras, dan ini semua karena ulah Doro Cokro. Tapi omongannya seakan tidak dianggap dan Doro Broto terus melakukan ritual. Laba-laba, cacing, ular, dan kalajengking semuanya keluar dari sarangnya sembari Doro terus mengucapkan mantra. Kanti hanya bisa berteriak ketakutan dan Doro Broto meninggalkannya di dalam. Cerita beralih ke seorang gadis bernama Uma yang tersenyum sambil bercermin. Satu bagian cermin itu sekilas menampakkan ekspresi yang berbeda tanpa disadarinya. Pintu di belakang terbuka dan lagi-lagi cermin itu memperlihatkan pantulan ekspresi yang berbeda di saat dia menoleh ke belakang. Takut tapi penasaran, dia pun melangkah mendekati pintu itu dan ternyata hanyalah kejutan ulang tahun dari temannya Nanda. Untuk sekedar diketahui, Uma bekerja di sebuah hotel sebagai pelayan. Di saat dia mengantarkan minuman, dia tidak sengaja menemukan seorang tamu yang tergeletak bersimbah darah di sebuah kamar dengan beberapa orang di dalamnya. Dia pun segera lari dari tempat itu dan salah satu dari orang itu yang bernama Herman mengejarnya. Dia pun tertangkap dan dicelupkan ke air berkali-kali. Apa yang mereka lakukan hanyalah sekedar untuk membungkam mulutnya. Pria lain yang bernama Ananda mengatakan dia akan mengurus gadis itu dan teman-temannya pun pergi.
Di tempat lain, Nyai tampak sembahyang di depan cermin tua itu, sedangkan di kamar hotel, Uma tiba-tiba terlihat berbeda. Dari yang ketakutan, kini matanya tiba-tiba merah. Sebuah tembang lagu berbahasa Jawa terdengar dan dengan refleks dia menampar pria itu. Setelah menampar, dia pun kaget dan mengatakan tidak sengaja. Ananda memakinya perempuan setan dan mendorongnya ke ranjang. Suara distorsi dan lagu itu kembali menguing di telinganya. Di tempat di mana Nyai melakukan sembahyangan, cermin itu seakan berguncang. Kembali ke kamar hotel, mata Uma kembali memerah dan beberapa saat dia berubah seperti bukan dirinya dan pria itu mati hanya dalam satu gerakan tangan. Di kediaman Doro Broto, dia terus melakukan ritual. Seekor kelabang sengaja ditaruh di paha Kanti dan dia membisikkan hal-hal yang menjijikan. Doro Broto kembali melakukan eksperimen seputar dunia hitam. Ayam hitam lagi-lagi diambil sebagai tumbal. Kalau kemarin makan nasi kepal jeroan tikus, hari ini Kanti dicekokin sirup ayam hitam. Pria yang meninggal di kamar hotel ternyata adalah putra dari Doro Cokro. Herman berpendapat adanya musuh dari Doro Cokro yang ingin merebut barang pusaka dari tangannya dan menyebut satu nama, yaitu Doro Broto. Omongan itu didengar secara sembunyi-sembunyi oleh Nyai. Alat pusaka itu sudah menelan korban, yaitu anaknya. Dari sana dia baru percaya bahwa cermin tua itu memberikan tanda-tanda yang akan datang. Nyai berkata, kan sudah kuingatkan. Cermin kembar ini tidak diciptakan orang, tapi dihadiahkan langsung oleh alam gaib dari Sendang Kidul. Kenapa alat pusaka ini berupa cermin? Kalau menurut ayah dari Nyai, sebab alat peperangan mengakhiri kehidupan. Sementara ilmu pengetahuan melanggengkannya. Nah, cermin ini melambangkan ilmu pengetahuan yang melebihi kesaktian. Di saat Nyai menyebut nama Brotoseno, Doro Cokro langsung memotong omongannya dengan menyuruhnya untuk memindahkan cermin itu ke rumahnya. Di saat Nyai berkata tapi, Doro Cokro sedikit emosional dengan bertanya apa lagi yang kau sembunyikan Nyai, sambil berjalan pergi yang membuat Nyai mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kalimat. Kembali ke Uma. Setelah kejadian yang menimpa dirinya, Uma pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Ternyata Uma sendiri adalah anak dari Doro Broto. Uma disambut dengan sebuah lagu dan Doro Broto berkata, tenang saja, segala kejahatan tidak akan pernah bisa menjamahmu. Ceritanya suatu malam ritual itu pun dilakukan lagi. Segala macam kalajengking, ular, tikus, dan lainnya bermunculan. Kanti hanya bisa ketakutan, bahkan Sadi yang menunggu di luar pun cemas dan takut mendengar jeritan suara Kanti. Di dalam sesosok makhluk aneh muncul, seperti orang yang sedang khayang dan semakin mendekati Kanti. Dari depan ada sesosok tua dengan rambut panjang. Di belakang ada sosok yang gak kalah aneh, penuh dengan gelombung di badannya dan tangan seperti monster yang memegang bahu Kanti. Kalau dilihat sekilas di sana tidak ada apa-apa, hanya para komplotan tikus, tapi kalau dilihat di cermin, para hantu itu mengepung Kanti. Keesokan harinya, Uma terlihat tegang di mana rumahnya disamperin Herman dan mengaku sebagai kolonel. Anda polisi? Saya militer. Hayo loh. Kedatangan Herman dikaitkan kecurigaannya tentang temannya yang mati di mana Umalah yang menjadi orang terakhir bersama almarhum. Dia juga mengatakan korbannya adalah anak dari Cokro Kusumo. Sedikit perdebatan di antara mereka dan Pak Broto mengakhiri pembicaraan dengan mengatainya lancang. Sebelum pergi, Herman berkata dia akan datang lagi untuk bertanya-tanya tentang parfum anaknya. Di tempat lain, cermin itu sudah dipindahkan ke rumah Doro Cokro. Nyai menyarankan ada baiknya cermin kembar itu disatukan. Lagi-lagi Doro Cokro langsung naik darah jika berhubungan dengan Doro Brotoseno. Dia tidak sudi berdamai dengannya karena menurutnya Brotoseno itu ular berkepala dua. Dia bersumpah selama mereka berdua masih hidup maka cermin kembar itu tidak akan pernah bersatu lalu berjalan pergi. Anehnya cermin itu seakan memperlihatkan sebuah adegan perkelahian dua orang pria. Kembali ke Kanti, Sadi memberikan makanan untuknya dan Kanti berkata, majikanmu tidak pernah berniat untuk mengobatiku dan kau sama saja seperti dia. Aku hanya ternak yang dipelihara dan kelak dia akan memanen aku. Kau lihat cermin itu. Lihat, demit-demit itu. Mereka mengerayangiku tiap malam. Aku ini hanya ciptaan Broto agar aku seperti mereka. Karena keterbatasan bicara, Sadi berbicara padanya dengan bahasa isyarat yang mungkin cuma menghiburnya. Kanti meminta Sadi untuk melepaskannya atau bunuh dia sekalian selagi Doro tidak ada di rumah. Sadi pun menolak dan segera berlari keluar.
Kanti menangis dan lama-lama dia melahap cicak dengan sukarela. Di lain waktu, Doro Broto mengajak Uma masuk ke dalam ruangan yang dipakai untuk menyekap Kanti dengan berkata, "Kamu dulu lahir di sini, Uma." Situasi berubah. Di sana tidak terlihat adanya Kanti yang dipasung, yang artinya kedua cerita ini digabungkan tetapi dengan masa yang berbeda. Sekilas cermin itu tampak bergerak sendiri. Keesokan harinya, Nyai menemui Doro Broto dan menyinggung tentang cermin itu, tetapi Doro Broto menjawab dia sudah tidak menyimpan cermin itu dan beralih profesi menjadi seorang pedagang batik. Nyai melihat Uma yang sedang mengerjakan motif batik dan berkata, "Gadis itu terlihat paling muda di sini dan dia tidak terlihat seperti pekerja lainnya. Apakah itu anakmu?" "Saya tidak pernah tahu kalau Doro pernah menikah," sambung Nyai dengan ekspresi wajah yang seakan tahu apa yang terjadi. Di dalam rumah, Nyai mengungkit kembali soal barang-barang pusaka yang langsung disetop oleh Doro Broto. "Jangan lancang kamu." Kalimat itu berkali-kali terucap. Mereka membahas tentang Doro Cokro yang tidak akan tumbang kecuali oleh darah dagingnya sendiri. Di sana, Nyai seperti mendengar tangisan antara perempuan dan bayi di sebuah ruangan yang tertutup. Doro Broto berkata, "Kau sudah tahu terlalu banyak, Nyai." Nyai pun melewatinya dan berkata, sebenarnya Doro Cokro melarangnya untuk ke sana dan tidak tahu menahu tentang kedatangannya lalu pergi. Di tempat lain, Doro Cokro dan Kamila masih membahas tentang kematian anaknya yang mungkin ada kaitannya dengan putri Doro Broto, sedangkan menurut Doro Cokro, Brotoseno tidak punya istri yang agak tidak memungkinkan kalau punya anak. Tapi kalau benar itu anaknya, maka harus segera disingkirkan untuk mencegah logik pusaka jatuh kembali ke tangannya. Beralih ke Doro Broto, Herman yang mengawasinya segera memutar mobilnya di saat Doro Broto pergi mengendarai mobil. Setibanya dia di kediaman Doro Broto, dia langsung menargetkan Uma dan berlaku kasar padanya. Uma terus dihajar dan tiba-tiba matanya memerah disertai alunan tembang Jawa yang terdengar. Seketika Uma seperti mempunyai tenaga untuk melawan Herman. Dengan sekali hantaman, Herman sampai nyemplung ke rebusan air pewarna dan koid. Uma pun pingsan setelahnya. Seseorang menghampirinya yang mungkin adalah Sadi. Sekembalinya Doro Broto, dia menemukan topi asing yang tergeletak di tanah. Sadi menghampiri dan melapor kepada tuannya dengan bahasa tubuh sambil berjalan masuk yang disusul oleh tuannya. Doro Broto berkata, "Terserah kamu mau bilang aku tega dan mengumpankan anak itu. Terserah kamu kalau mau bilang aku mengadu mereka seperti ayam. Kamu tahu tidak kalau Cokro dan cecungunya akan mengangkangi pusaka-pusaka keraton junjungan. Maka dia pantas mendapatkan ini. Sekarang kenapa kamu balik lagi setelah 19 tahun gagal? Kamu lengah." Sadi membuka pintu itu dan cerita kembali pada masa lalu di mana saat itu Sadi masuk ke ruangan untuk memberi makan Kanti. Kanti mengeluh kakinya sakit dan meminta Sadi untuk melepaskannya. Dia meyakinkan bahwa dia tidak akan kemana-mana. Sadi pun merasa kasihan dan melepaskan pasung itu dan mengalungkan kembali kalungnya, juga memberikan konde rambutnya yang sebenarnya hanya ingin membuat Kanti terlihat lebih rapi. Setelah Kanti melihat konde itu, dia pun sudah tidak tahan dan menusukkan konde rambut itu ke tangannya sendiri yang berencana untuk mengakhiri hidup. Doro Bromo datang dan segera mengikat luka pergelangan tangannya untuk menghentikan aliran darah. Sadi pun dihukum karena dituduh telah merencanakan semua ini. Kembali ke masa kini, Sadi meminta tuannya untuk mengakhiri hidupnya karena sudah gagal mengabdi. Doro Broto hanya tertawa dan berkata itu terlalu ringan, dan menyuruhnya pergi dan tetaplah hidup dengan aibnya. Kembali ke Uma. Dia berkata pada ayahnya bahwa apa yang dialaminya itu bertubi-tubi dan apa yang salah dengannya. Dia mengatakan tembang itu semakin jelas di telinganya, khususnya di rumah itu yang membuatnya tidak sadar dengan apa yang diperbuatnya. Mereka lalu berpindah ke ruangan lain dan Doro Broto menceritakan bahwa Cokro Kusumo telah memfitnahnya membocorkan rahasia tentang para laskar di zaman kerajaan dulu. Dia juga menuduh Doro Cokro ingin menghancurkan hidupnya. Pada saat itu menurut cerita versi Doro Broto, Doro Cokro sengaja menyingkirkannya dengan memberikan tugas-tugas yang berlangsung lama dan keluar pulau. Ceritanya Doro Cokro sengaja mendatangi Kanti dan memberitahunya bahwa suaminya sudah ditangkap Belanda dan dibawa pergi. Dia lalu mengundang para demit dan kekuatan gelap untuk menyesatkan pikiran Kanti dan menjadi gila.
Setelah Dorobroto kembali, dia menemukan Kanti yang sudah mengakhiri hidupnya dan Dorobroto terpaksa segera memisahkan anak dalam kandungan Kanti dari jasad ibunya. Tapi sesungguhnya semua itu adalah ulah Dorobroto persis seperti cuplikan film ini dan dia sengaja melimpahkan semua fitnah ke Doro Cokro. Tidak sampai di sana. Agar lebih dramatis lagi, dia menambahkan bahwa sebenarnya Cokro Kusumolah yang menghabisi Kanti, tapi dia membuat seakan-akan Kantilah yang mengakhiri hidup. Dia lalu memberikan tusuk konde Kanti kepada Uma. Ada sebuah cuplikan di mana Kanti yang seorang penari dilirik oleh Doro Cokro dan dihamili olehnya. Cerita beralih ke Doro Cokro yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan mendapati ular, kalajengking, laba-laba, tikus, semuanya memenuhi kamarnya dan dia pun terbangun dari mimpinya. Seorang kuntilanak turun dari atas dengan tawanya yang khas dan dia ternyata adalah Kanti dan mendekatinya. Lagi-lagi itu hanyalah mimpi. Mimpi di dalam mimpi, di dalam mimpinya lagi. Dia berencana balas dendam dan masuk ke kamar Doro Cokro. Sesampainya dia langsung melayangkan pisau ke ranjang yang ternyata hanya tutupan bantal guling. Dari belakang seseorang membiusnya yang ternyata adalah Nyai dan membawa dia pulang ke rumah. Dorobroto berkata saatnya bicara lebih jauh dan mengajaknya ke tempat penyekapan Kanti dulu. Nyai melihat cermin itu dan berkata tidak disangka cermin kembar itu akan bersatu. Nyai juga bisa merasakan jeritan-jeritan penyiksaan Kanti dulu yang disebut Dorobroto sebagai pelatihan. Nyai berkata Doro menyemai dendam pada Kanti dan menggunakan cermin itu melalui Kanti. Pengilon kembar itu mengabulkan apa yang kita mau. Ternyata dulu Kanti memang mengakhiri hidupnya di depan cermin itu. Dorobroto yang menemukannya sedang tergantung langsung mengeluarkan bayinya yang merupakan panen atas usahanya selama ini. Kembali ke cerita sekarang. Dorobroto kemudian memainkan peran malaikat yang berkata seakan menentang yang namanya balas dendam tepat sewaktu Uma sadar dari pingsannya. Uma yang lugu masih kebakaran jenggot dan ingin terus melanjutkan misi pembalasan dengan pergi membawa keris. Nyai hanya tersenyum menyaksikan itu dan memuji Dorobroto yang sangat paham cara memanfaatkan anak tersebut. Cerita lanjut ke Uma. Dia berziarah ke sebuah makam dan bertemu dengan Sadi. Sadi menuliskan sebuah lirik lagu di pasir yang ternyata bisa Uma nyanyikan. Sadi berjalan ke arah makam dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tapi Uma merasa tidak mengenalnya dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Malamnya Dorobroto dan Nyai seperti mempunyai suasana hati yang senang seakan akan segera mendapatkan sesuatu. Di tempat lain Uma masuk ke rumah Doro Cokro dan meneriaki namanya. Walaupun dia sudah ditarik-tarik oleh Sadi, dia tetap tidak gentar. Mereka pun akhirnya berurusan dengan para pengawal. Setelah lolos dari pengawal, bertemulah dia dengan Doro Cokro yang juga ayah kandungnya dan melayangkan keris ke arahnya, tapi gagal. Uma pun segera berlari masuk ke dalam rumah yang disusul oleh Doro Cokro. Di sana dia dihantam habis-habisan sedangkan Sadi berurusan dengan para pengawal di ruangan lain dan tertusuk. Suara nyanyian itu lagi-lagi terdengar dan cermin yang berada di rumah Dorobroto itu bergetar. Uma melihat mengikuti nyanyian itu dan Doro Cokro mulai ketakutan. Sebuah tangan keluar dari cermin tua itu dan ternyata cermin di rumah Doro Cokro juga ikut bergetar. Akhirnya kuntilanak itu merangkak keluar dari cermin. Dorobroto tertawa dan mengatakan dia telah berhasil. Kuntilanak itu kini hadir di rumah Doro Cokro dan disaksikan oleh Sadi sebelum dia menutup matanya. Suara teriakan si Kunti membuat para pengawal rumah itu menjadi gila dan mengakhiri hidup mereka masing-masing. Kunti itu melewati mereka dan mencari Doro Cokro. Setelah itu mengeluarkan jurus yang sama. Uma tersadar dan mencopot tusuk kondenya lalu menghantamkan ke Doro Cokro dan dia pun tewas seketika. Setelah kejadian itu, Uma tiba-tiba memuntahkan banyak sekali ulat dan seperti orang tanpa kesadaran. Cermin itu pun akhirnya disatukan. Nyai berkata Kanti sudah terkurung dan selama Uma berpikir mereka ada di sisinya, maka Kanti tidak akan menyerang mereka. Nyai berkata mereka sudah menjadi mangku jiwo yang artinya memangku dan menguasai jiwo. Setelah mereka pergi, kepala cermin itu menoleh satu sama lain dan tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!